selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dalam video penugasan ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cindi Rahma Yuniza dengan NIM 23011014. Saya berasal dari Prodi Psikologi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video penugasan pengantar kewirausahaan yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Yaitu pada materi yang kedua ini saya akan menjelaskan atau memberikan pemaparan materi mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan. Yaitu apa yang harus dilakukan oleh diri kita untuk meyakinkan diri kita agar dapat menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan sejati. Nah, jadi sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip kewirausahaan, pertama kita harus tahu apa itu kewirausahaan. Seperti yang telah saya jelaskan di video penugasan yang pertama tentang konsep dasar dari kewirausahaan. Bagaimana makna penting kewirausahaan dalam kehidupan kita dan seberapa yakin kita untuk menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha sejati dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, konsep dasar dari kewirausahaan ini, saya akan menjelaskan makna pentingnya menurut dua pendapat para ahli. Yang pertama, yaitu dari pendapat Zimirer. Zimirer mengatakan bahwa kewirausahaan adalah sebuah proses untuk menerapkan kreativitas dan juga inovasi untuk memecahkan berbagai persoalan dan menemukan sebuah peluang untuk memperbaiki usaha yang kita lakukan. Nah, jadi yang seperti dikatakan oleh Zimirer ini, beliau menekankan bahwa terdapat dua proses utama yang harus dilakukan seseorang agar wirausahaannya bisa tercapai dan kita bisa menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan sejati. Dua proses penting itu, yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas adalah bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu, yaitu creativity kita untuk menciptakan suatu usaha atau menciptakan suatu barang baru yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita ke depannya. Lalu yang kedua yang Zimirer katakan, proses penting yang kedua yaitu adalah inovasi atau inovatif adalah menciptakan sesuatu yang baru atau membuat sesuatu yang baru yang bisa dikembangkan. Jadi creativity dengan inovatif ini saling melengkapi dan saling sama-sama diperlukan untuk menjadi seorang wirausahawan sejati. Karena dua proses ini adalah yang menentukan apakah usaha yang kita lakukan dapat berhasil dan bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita dengan melihat potensi-potensi dan peluang yang ada melalui proses-proses yang signifikan. Nah, selanjutnya kita akan mengutip pendapat dari seorang ahli yang bernama Asri Wiji Astuti. Beliau mengatakan bahwa kewirausahaan ini adalah sebuah proses, yaitu lebih tepatnya proses yang terjadi secara terus-menerus dan dapat selalu dikembangkan, yang dilakukan untuk mengkreasikan ataupun menciptakan sesuatu yang bisa menambah nilai pada tim. Nah, jadi sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD, bahwa pendapat dari Asri Wijastuti ini, beliau menekankan bahwa kerjasama tim ini sangat penting untuk kewirausahaan yang kita lakukan ini bisa dilakukan dengan baik. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan sejati, kita itu berperan sebagai bosnya atau kita berperan sebagai pemimpinnya. Maka kita harus tahu bagaimana tim yang kita kelola ini bisa melakukan ataupun menciptakan dan mengkreasikan usaha yang telah kita kembangkan sebelumnya. Nah, jadi pendapat dari Asri Wijastuti ini, beliau mengatakan bahwa proses yang kita lakukan harus dapat mengkreasikan atau menciptakan sesuatu yang bisa menambahkan nilai pada tim.
untuk tujuan yang harus kita capai, yaitu bisa mendukung komitmen dan usaha kita dari berbagai kemungkinan dan juga mengetahui berbagai bentuk-bentuk kerugian yang bisa saja terjadi kepada usaha kita, sehingga kita bisa saja mendapatkan keuntungan yang lebih melalui komitmen yang telah kita tetapkan dalam usaha kita ini, dan juga melalui komitmen tim kita untuk bisa mengembangkan usaha yang telah kita buat ini. Baiklah, setelah kita paham tentang konsep dasar dari kewirausahaan, kita bisa masuk ke prinsip-prinsip kewirausahaan yang harus ditetapkan oleh diri kita untuk menjadi seorang entrepreneur ataupun pengusaha sejati dalam usaha yang kita tekuni. Di sini terdapat 7 prinsip utama yang betul-betul harus kita terapkan atau harus dilakukan oleh seorang entrepreneur agar usaha mereka bisa berkembang dan juga mereka bisa tahu bagaimana mereka dapat menjalankan usahanya. Prinsip yang pertama yaitu untuk menjadi seorang entrepreneur kita harus mempunyai mimpi atau mempunyai tujuan yang kita jadikan sebagai visi misi. Nah, jadi jika kita mempunyai mimpi, kita harus ingin bagaimana, kita harus merealisasikan itu ke dalam visi misi kehidupan kita, yang betul-betul akan kita lakukan menurut visi misi tersebut. Contohnya yaitu seperti diri saya sebagai mahasiswa, saya memilih jurusan psikologi ini untuk mengembangkan diri saya. Maka saya sudah memiliki visi misi, kedepannya saya ingin memiliki usaha seperti apa di bidang psikologi ini. Misalnya saya ingin membuka klinik, maka dari itu saya mendalami ilmu psikologi ini agar saya bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah saya miliki, sehingga cita-cita dan tujuan yang ingin saya capai dalam visi misi saya ini dapat terjadi sesuai dengan yang saya impikan. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu kita harus memiliki semangat ataupun gairah dalam emosi, ataupun semangat ini kita jadikan sumber emosi kita untuk mengembangkan kewirausahaan yang kita lakukan. Nah, jadi dalam berwirausaha ini kita harus memiliki jiwa kompetisi yang kuat agar kita selalu termotivasi untuk mengembangkan usaha-usaha kita. Kita tidak hanya monoton saat kita memulai usaha ini, tapi juga kita harus bisa mengembangkannya dengan penuh semangat dan juga kita dapat selalu mencari motivasi-motivasi baru untuk bagaimana usaha kita ini bisa berkembang dan juga misalnya seperti bisa mengikuti perkembangan zaman yang bisa selalu diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu sesuai dengan pendapat oleh Zimirer tadi, yaitu pentingnya memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Jadi dalam prinsip yang ketiga ini, kreativitas dan inovasi ini memainkan peran penting, yaitu maksudnya seperti thinking kita untuk membuat suatu usaha yang baru dan juga do the new things, yaitu kita melakukan atau merealisasikan impian-impian kita ini ke dalam usaha yang kita ingin lakukan atau usaha yang sudah kita lakukan ini agar dia bisa selalu berkembang dan juga menciptakan sebuah inovasi ataupun bentuk usaha yang baru. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat yaitu kita harus memiliki unsur atau jiwa manajerial dalam diri kita dan juga dalam kewirausahaan yang kita lakukan. Maksudnya ini adalah bagaimana kita bisa mengelola diri kita dan juga mengelola tim kita untuk melakukan usaha yang telah kita buat dan telah kita kembangkan. Karena bagaimana kita bisa melanjutkan usaha kita ini jika kita saja tidak bisa mengelola diri kita dengan baik. Maka dari itu diperlukan komitmen dan juga konsistensi dalam melakukan usaha ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa komitmen dalam berproses ini sangat penting agar usaha kita ini tetap dalam jalurnya yang sudah kita tetapkan di awal. Sehingga tujuan dan juga visi misi yang telah kita tetapkan ini bisa tercapai dengan baik dan juga bisa dikembangkan untuk mencapai keuntungan maupun tujuan yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya prinsip yang kelima yaitu adalah sabar, ketekunan,
dan keoptimisan kita dalam melakukan usaha. Usaha yang kita lakukan ini untuk menjadi seorang pengusaha atau agar kewirausahaan kita ini bisa tercapai dengan baik, maka kita harus memiliki kesabaran yang cukup besar. Karena usaha kita tidak bisa hanya dalam sekali dijalankan dapat langsung berhasil, namun kita harus melalui jatuh bangun ataupun melalui berbagai kegagalan agar kita bisa belajar dari kesalahan kita dan juga kita bisa tahu apakah yang harus kita lakukan agar usaha ini bisa berkembang. Selanjutnya, prinsip yang keenam yaitu adalah perluaslah relasi kita. Kita harus bisa mempunyai relasi yang lebih luas dari sekarang, karena untuk menjalankan usaha ini kita tidak bisa hanya bekerja sendiri dan kita tidak bisa hanya meyakinkan dengan ilmu-ilmu yang kita miliki sendiri. Karena melalui komunikasi dengan orang lain, kita bisa tahu apa saja perkembangan yang sedang terjadi di dunia. Dan juga kita bisa saja belajar dari kesalahan orang lain tentang bagaimana pengalaman-pengalaman mereka setelah melakukan usaha yang mereka lakukan. Nah, baiklah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang ketujuh adalah jangan takut mengambil resiko. Karena dalam usaha yang kita lakukan ini, kita pasti mengalami berbagai proses dan berbagai lika-liku yang akan kita hadapi. Seperti jatuh bangunnya kita dalam usaha ini, kegagalan-kegagalan kita, dan juga mungkin bahkan kerugian yang bisa saja kita hadapi. Maka dari itu, kita harus berani mengambil resiko tersebut, dan juga kita harus tahu bagaimana kita bisa mengandalkan resiko ini untuk mengubahnya menjadi sebuah peluang. Karena bisa saja resiko yang selama ini kita pikirkan itu bisa menjadikan usaha kita menjadi lebih buruk itu ternyata tidak terjadi. Atau bahkan bisa saja resiko yang terjadi ini malah membuat jalan usaha kita ini menjadi lebih baik lagi atau membuka sebuah jalan baru dalam usaha kita. Maka dari itu, apapun risiko yang kita hadapi selama itu tidak merugikan ataupun menghancurkan usaha kita, maka kita harus mengambil risiko tersebut dan juga kita harus yakin dengan komitmen kita dalam melakukan usaha ini. Bisa saja kita mungkin mengalami kegagalan, namun kegagalan tersebut adalah awal mula dari kesuksesan yang akan kita capai. Nah, itulah prinsip-prinsip kewirausahaan yang wajib sekali dimiliki oleh kewirausahawan sejati ataupun entrepreneur dalam menjalankan sebuah usaha, yaitu di mana kita sebagai bosnya atau kita sebagai pemimpinnya untuk menjalankan usaha kita ini agar dapat selalu bisa berkembang dan juga memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Dan sekianlah pemaparan materi tentang prinsip-prinsip kewirausahaan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau sikap dalam video ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.